Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video proses coaching tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Yuliana Batimana SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Canberra, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Halo, perkenalkan saya Fransina Juliana SE. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saya Nober Rawa dari SMP Negeri 1 Piliwuku, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Perkenalkan, saya Inyoman Mertayun dari Sekolah SD Negeri Tanatura, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Nobel. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, syukurlah Ibu. Dalam keadaan baik kita patut bersyukur karena diberikan oleh Tuhan kita punya kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik Bu, sebentar kan Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak Nobel. Oke, nah sebelum kita melaksanakan coaching sebentar, mungkin kita berbincang-bincang dulu sedikit ya Bu tentang rubrik yang akan kita gunakan sebentar. Ya, bisa Pak Nobel. Oke, baik. Dalam kegiatan coachingnya Ibu sebentar, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa-apa saja Bu? Ya, ada 4 kompetensi ya Pak Nobel. Iya, ya. betul. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Oke, betul sekali Bu. Nah, dari 4 kompetensi ini, Ibu ingin saya lebih spesifik mengamati pada kompetensi yang mana sebentar Bu? Ya, baik Pak Nobel. Dari keempat kompetensi ini, saya ingin agar Pak Nobel lebih memperhatikan saya, yaitu di mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, itu ya Bu? Ya. Oke, baik Bu. Dalam melakukan observasi sebentar dan Ibu melakukan coaching, nah, apa yang menjadi penilaian Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Baik, mungkin sebentar saya akan melihat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach agar saya bisa memberikan pertanyaan berbobot selanjutnya. Oke, betul sekali Bu. Jadi kita sepakat sebentar kita fokus ke kata kuncinya ya Bu. Iya, ya, benar sekali Pak Nobel. Selanjutnya. Ya, oke baik Bu. Nah, dari kegiatan coaching sebentar, apa yang Ibu harapkan dari keseluruhan kegiatannya ini? Ya, yang saya harapkan adalah saya lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi semoga sebentar berjalan dengan lancar sehingga Ibu terlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bisa meningkatkan kompetensinya Ibu. Oke, baik Ibu, karena waktu kita singkat ya kita cukup sampai di sini dulu. Silakan Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Nobel. Sama-sama. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Ibu. Ya, senang berjumpa dengan Pak Nyoman. Iya Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya juga? Ya, saya juga dalam keadaan yang baik. Apa Pak Nyoman ada waktu luang? Iya betul Ibu. Jadi saya ingin ada yang perlu saya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama Ibu begitu. Ya, baik Pak Nyoman. Apa yang mau Pak Nyoman ceritakan? Nah, jadi begini Bu. Jadi saya mau menceritakan terkait apa yang saya punya kendala ataupun masalah yang saya hadapi di sekolah begitu Ibu. Oh ya, kalau bisa saya tahu masalahnya apa Pak Nyoman?
Jadi masalah yang saya hadapi di sekolah itu ketika saya mengajar di kelas itu, jadi saya menemukan banyak kendala seperti itu. Jadi contohnya yaitu kurangnya minat siswa membaca seperti itu. Oh ya, jadi permasalahannya kurang minat siswa membaca. Iya betul. Ya, apa yang melatar belakangi sehingga anak tersebut kurang minat dalam membaca? Jadi begini Bu, jadi ketika saya mengajar di kelas begitu Ibu, jadi ketika saya untuk menjelaskan materi, tentunya saya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca terlebih dahulu materi itu kurang lebih 5-10 menit seperti itu. Jadi tujuannya itu supaya saya tujuan dan indikator yang saya akan lakukan itu bisa tercapai seperti itu. Nah, kenyataannya ketika saya memberikan waktu siswa untuk membaca, ternyata siswa ini pertama itu banyak yang saya amati itu bercerita seperti itu, banyak yang ngobrol sama temannya, begitu istilahnya bersenda gurau seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu siswa ini belum habis waktu 10 menit itu saya melihat itu banyak siswa yang sudah merasa bosan untuk membaca seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu saya lihat juga siswa itu bahwa dirinya itu sudah merasa sudah mampu membaca dan juga memahami dari isi bacaan tersebut. Nah kenyataannya begitu saya memberikan pertanyaan secara lisan apa yang mereka sudah baca, ternyata siswa itu jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Iya. Iya. Oh gitu ya Pak Nyoman. Iya betul. Apakah ada gagasan yang perlu Pak Nyoman lakukan? Ya mungkin saya masih memikirkan begitu Ibu. Jadi gagasan apa yang perlu saya usahakan seperti itu, tentunya ini sebagai perencanaan saya itu mungkin yang pertama itu mungkin saya akan memberikan motivasi kepada semua siswa bahwa membaca itu sangat penting. Seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin saya juga akan mengajak siswa untuk menceritakan kembali apa yang mereka sudah baca. Nah di situ tujuannya supaya anak-anak ini merasa punya tanggung jawab dan juga tertantang dengan tanggung jawab mereka untuk menyampaikan apa yang mereka sudah baca seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, jadi tentunya di sini saya juga akan menyediakan atau memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyiapkan cerita big book atau cerita yang bergambar. Jadi di situ tujuannya supaya anak-anak ini merasa tertarik untuk membaca cerita tersebut seperti itu. Ya baik, banyak yang sudah Pak Nyoman lakukan. Menurut Pak Nyoman itu sudah sampai di level berapa yang Pak Nyoman lakukan gitu? Kalau menurut saya sih dilihat dari kondisinya itu mungkin baru level 5 Ibu. Iya. Level 5 ya Pak Iya, Nyoman. betul. Maksudnya bagaimana level 5-nya itu? Jadi kenapa saya masih di level 5 seperti itu, karena melihat kondisi anak-anak ini, jadi saya masih menemukan banyak siswa itu yang kurang atau minat membacanya seperti itu. Jadi kalau menuju ke level 10, jadi tentunya itu perlu penyesuaian seperti itu, dan juga itu tentunya agak sulit untuk dilakukan begitu. Iya. Jadi tadi apakah dari level 5 tadi, apakah Pak Nyoman mau meningkatkannya lagi ke level berapa gitu kalau bisa? Kalau menurut saya sih ya, paling tidak saya bisa meningkatkan ke level 8 seperti itu. Gitu. Level 8 ya Pak Iya, Nyoman ya. Betul. Seperti apa level 8 yang akan Pak Nyoman terapkan kepada anak-anak? Jadi saya di sini untuk menerapkan itu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tentunya di sini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru di sekolah. Jadi supaya mengusahakan itu guru-guru di sekolah itu mungkin sebelum memberikan materi itu supaya diajak untuk membaca kurang lebih 5-10 menit seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak Nyoman, usaha dari Pak Nyoman agar lebih meningkatkan lagi minat baca anak-anak.
kalau bisa saya tahu nih Pak Nyoman, ini kapan mulai dilaksanakan ini perubahan dari level 5 ke level 8 ini? Jadi kalau menurut saya sih secepatnya ini Ibu. Jadi mungkin minggu depan sudah saya bisa terapkan di sekolah karena membaca ini sangat penting sekali bagi siswa begitu. Iya, terima kasih Pak Nyoman ya, Pak Nyoman memberikan suatu solusi yang sangat bagus. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Pak Nyoman dapatkan? Ya, tentunya saya sangat bahagia begitu Bu, merasa senang sekali Ibu sudah menemani saya mendengarkan kendala-kendala atau masalah yang saya hadapi di kelas seperti itu. Jadi saya menemukan solusi untuk mengatasi saya punya masalah begitu. Iya. Baik ya Pak Nyoman, terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga kedepannya lagi saya bisa bertemu lagi dengan Pak Nyoman. Ya, kita saling bertukar pikiran dan memberikan penguatan. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, sama-sama Ibu. Sampai jumpa ya Pak Nyoman. Terima kasih. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Nobel. Ya, selamat Ibu sudah melakukan coaching dengan baik tadi. Ya, terima kasih Pak Nobel. Baik Ibu, kita berbincang lagi sedikit ya. Ya, bisa. Oke Ibu, nah dari kegiatan coaching tadi itu bagaimana Ibu menilai performanya Ibu saat kegiatan coaching, terutama yang pada kompetensi yang kita sebutkan di pra-observasi tadi? Dari keempat kompetensi tadi, saya melihat bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah ada peningkatan, begitu. Ya. Nah, bagaimana Ibu menilai bahwa itu sudah ada peningkatan? Tadi saya melihat dari kemampuan saya bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada coach. Ya, benar sekali Ibu. Tadi saya juga mengamati begitu. Oke, baik Ibu. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya? Ya, boleh. Boleh Pak Nobel, boleh sekali. Oke, baik Ibu. Nah, dari pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching tadi, terutama kompetensi yang Ibu mau tingkatkan tadi, menurut saya sudah sangat bagus tadi karena Ibu sudah menggunakan kata-kata kunci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu sudah bagus tadi dari pengamatan saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Nobel. Ya. Bagaimana Ibu mendengar hasil observasi ini? Saya sangat berterima kasih karena di sini Pak Nobel sudah bisa memberikan saya masukan agar saya lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam khususnya dalam bidang memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Ya, namun demikian ya tadi saya melihat beberapa kompetensi yang mungkin perlu ditingkatkan ke depan. Ya, misalnya ketika coach tadi menyampaikan ini beberapa solusinya, mungkin kita sebagai coach kita coba dulu untuk menanyakan kembali, jangan sampai masih ada solusi-solusi yang lain. Nah, dari solusi-solusi itu nanti coach memilih yang terbaik menurut coach. Ya, terima kasih Pak Nobel, terima kasih. Tapi secara keseluruhan tadi saya melihat sudah bagus Ibu. Ya, baik. Oke, baik Ibu. Nah, dari kegiatan coaching tadi, nah dari mengajukan pertanyaan berbobot ya sudah ada peningkatan. Apakah mungkin masih ada kompetensi yang lain yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya? Mungkin kalau menurut saya ya, selain dari kompetensi tadi yang memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin yang berikutnya adalah mendengarkan dengan aktif. Iya, betul sekali Bu. Ya, saya menunggu nanti bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi yang itu. Kalau kita masih bisa melakukan kegiatan yang sama ya saya berharap ada juga peningkatan seperti kompetensi yang menjadi fokus kita yang tadi. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, terima kasih Pak Nobel. Oke, karena waktu kita singkat ya kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, Terima baik. kasih. Ya, selamat sore Pak Ya, Nobel. selamat sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Guru Penggerak. Terima kasih.